Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia bersama-sama untuk mengambil warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sirahnya, hadis-hadisnya dan juga nasihat-nasihatnya, sehingga kita semuanya bisa mengikuti jejak langkah beliau. Tentunya salawat serta salam kita aturkan kepadanya, sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu jemaah semuanya, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan masuk dalam bab ke-45, yaitu tentang bab qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab qiraah yang dimaksudkan di sini diantaranya adalah bab tentang sifat bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran, tentang sifat bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Baik itu, ya nanti ada beberapa hal yang terkait dengan sifat ini, ada beberapa sifat yang disebutkan. Nah, sebelum masuk di sini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Jadi perintah membaca Al-Quran itu ada dalam Al-Quran sendiri. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Untuk Rasulullah SAW sendiri ada fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, dan jika telah selesai kami menyampaikan kepadamu, dalam bab ini Jibril menyampaikan kepadamu, fattabi' Qur'anah, maka itu ikutilah sebagaimana bacaan Jibril. Di akhir surat An-Naml, wa an atluwal Qur'an, dan agar Allah memerintahkan kepadaku agar aku membaca Al-Quran. Ada sekian banyaknya ayat-ayat yang isinya perintah memang kita membaca Al-Quran, itu ada. Belum lagi dalam hadis-hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orangnya, bagi para pembacanya. Ada sekian keutamaan terkait dengan pembacaan Al-Quran, baik itu karena mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan rif'ah, yaitu ketinggian. Iqra'u yuqalu li sahibil Qur'an iqra' warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Di akhirat nanti akan disuruh kita, silahkan kalian baca Al-Quran. Kan enggak ada mushaf dah. Kalau di akhirat suruh silahkan baca Al-Quran. Mushafnya mau cari mana? Di lemari yang mana? Enggak ada lemari kan. Rumahnya kemana udah gak ada. Sebisa apa yang dia mampu untuk membaca, sebisa dulu sebagaimana kalian membacanya di dunia. Maka nah di sini derajatnya bagaimana kita berusaha untuk menambah hafalan kita, dibaca. Maka setiap satu ayat nambah satu derajat, setiap ayat nambah satu derajat, atau ayat derajat. Kalau ternyata hafalan kita cuma 30, berarti 30 anak tangga sudah selesai. Kalau yang hafalannya 100, naik terus. Yang hafalannya 1000 ayat, terus. Yang hafalannya semuanya dalam Al-Quran. Bahkan sebagian ulama, kalau dia punya sekian banyak riwayat, qiraat, maka dia bisa nambah lagi. Ada seperti itu. Bahwa sekian banyaknya keutamaan menjadi al-ahliyah, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ahli minan nas. Sungguhnya Allah itu punya keluarga-keluarga.
Itu sekian banyaknya keutamaan-keutamaan yang tidak kami sebutkan semuanya di dalam majelis ini, tapi sejatinya sekian pembahasan oleh para ulama tentang keutamaan membaca Al-Quran sudah sangat banyak. Dan Allah sendiri telah memerintahkan, benar-benar memerintahkan seorang untuk membaca Al-Quran. Nah, terus dalam bab kita ini, karena ini dalam bab Asyama'il Muhammadiyah, kita mengintip sebagian dari bagaimana sih Rasulullah SAW membaca Al-Quran secara umum. Ada yang terkait dengan di sholatnya, ada yang juga yang terkait di secara umum, bukan dalam sholat. Nah, ada 8 hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya beliau dan dengan sanadnya Imam At-Tirmidzi sampai bersambung kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah satu dari istri Rasulullah SAW. Artinya beliau sering mendengar langsung bagaimana Rasulullah itu membaca, baik itu istilahnya murajaah di rumah gitu ya, karena bukan dengan mushaf, artinya dalam keadaan beliau duduk atau dengan sambil kegiatan apa beliau membaca Al-Quran, artinya dari hafalan beliau ataupun saat Rasulullah SAW sholat. Dari pertama dari bahwa seorang yang namanya Ya'la ibn Mamlak itu bertanya kepada Ummu Salamah an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfa. Kalau diterjemahkan di buku ini ada satu kata yang kehilangan, bahwa Ya'la bin Mamlak ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah mengenai bacaan Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Salamah menjelaskan sifat bacaan Nabi dengan mufassaratan harfan harfa. Mufassaratan harfan harfa. Kalau di dalam buku ini terjemahnya hanya satu huruf, bukan, artinya kurang kalimatnya dan terjemahnya ada yang kurang. Mufassaratan harfan harfa. Sifat yang pertama di situ disebutkan bahwa model bacaannya itu pelan ya. Sampai-sampai karena mereka orang para sahabat itu paham dengan bahasa Arabnya, seakan-akan membaca Al-Qur'annya itu sambil menafsirkan. Karena apa? Saking jelasnya, saking pelan dan juga jelasnya, bahkan sampai dijelaskan oleh Ummu Salamah harfan harfa, seakan-akan itu satu huruf itu sangat jelas. Per huruf itu jelas, sehingga bagi seseorang yang mendengarnya itu pengen tadabbur, kemudian benar-benar mengenal ini apa maknanya, seakan-akan itu sudah ada jeda waktunya. Secara waktu itu sudah ada jeda waktunya, bukan cepat. Tentunya bab-bab semacam ini biasanya adalah ketika membaca di depan umum, misalkan dalam sholat, sehingga yang mendengar pun itu benar-benar bisa mentadabburinya. Ketika membaca sebuah ayat itu, kalau mungkin kita bacaannya cepat, baru mikir tentang ayat tertentu, misalkan akhir surat Al-Baqarah lah misalkan, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ketika kita baru mendengar kata ini kemudian mikir, pingin menghayati ini, kalau bacaan imamnya cepat sudah tertinggal oleh lanjutan ayatnya. Ini karena punya waktu, space waktu yang cukup, seakan-akan para pendengar aja sudah bisa menghayati secara bertahap-tahap. Ini sifat pertama, bahwa Rasulullah kalau membaca mufassaratan harfan harfa, itu artinya bahwa beliau tidak terburu-buru, beliau sangat ini beliau pelan sehingga para pendengar itu jelas kata-katanya, sehingga tidak sampai terpikir kalimat yang lain, sangat jelas suaranya dan punya jeda waktu yang cukup untuk menghayati para
pendengarnya itu. Ya, disebutkan di sini kalau Ummu Salamah mufassaratan harfan harfa. Itu sifatnya kalau di dalam kalimat Ummu Salamah radhiyallahu anha semacam itu. Kemudian yang kedua dari Qatadah yang beliau bertanya kepada Anas. Jadi Imam Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Faqala madda. Suatu saat Anas bin Malik itu salah satu khadim, salah satu sahabat yang selalu membersamai Rasulullah. 10 tahun lamanya Anas bin Malik itu dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun berada di sekitar rumah Rasulullah. Terus, maka wajar jika para tabi'in kemudian datang kepada beliau pengen nanya berbagai macam hal termasuk bacaan Rasulullah SAW di Quran. Anas menyampaikan bahwa bacaan Rasulullah itu madda, panjang. Panjang di sini apa? Bukan panjang lamanya sekian juz, bukan di situ mad dan di sini. Bahwa beliau ketika ada mad yang kita kenal saat ini dengan banyak istilah, ada mad silah tawilah, ada mad wajib, ada mad jaiz. Itu beliau memberikannya, maka di dalam dalam hadis yang berikutnya akan dijelaskan. Saya bacakan dulu hadisnya, nanti akan sama dengan bab ini. Dari Ummu Salamah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha pula beliau menyampaikan, kana nabiyyu yuqatti'u qira'atahu wa yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu thumma yaqulu arrahmanir rahim thumma yaqifu wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Oh, ini di sifat yang ketiganya. Di hadis yang lain ketika Anas bin Malik menyampaikan maddan itu ketika misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ketika memberikan mad itu diberikan. Di akhirnya diberikan mad. Jadi meskipun sama-sama hurufnya, meskipun sama-sama bahasanya Arab, tapi perlakuan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran itu berbeda dengan perlakuannya kepada yang lainnya. Benar-benar bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlakuannya berbeda dengan yang lain. Kalau kita ngomong bahasa Arab, kaifa halukum, ya udah kayak gitu aja, enggak usah uridu an adhaba ila as-suq, atau walaupun dengan bahasa Arab yang lainnya mau ngomong apapun enggak perlu harus ada gunnahnya. Man yadhhab ila as-suq, man yuridu ayyashrab syai, man yuridu ayyashrab alma. Bukan harus siapa yang pengen minum air ini. Man yurid itu kan non mati ketemu ya. Oh, itu berarti ada itu lebih gunanya ya. Kalau ngomong biasa enggak perlu may yuridu ayya, enggak ada perlu gunnah. Tapi ketika dalam Quran sudah berbeda. Itu. Ini juga sering kali kalau mau belajar bahasa Arab, karena sudah belajar tahsin duluan, ketika mau belajar bahasa Arab ke bawah. Jadi ketika baca man yuridu asyai, misalkan ada minum teh, siapa yang pengin minum teh, may yuridu syai, enggak perlu harus gitu. Man yuridu syai, kayak seakan itu harus semuanya, enggak apa-apa. Karena memang itu adalah omongan biasa. Ketika ini adalah Quran berbeda. Madda kata Anas bin Malik, yaitu mad dipanjang-panjangkan. Karena sejatinya bacaan itu ketika kita pengen cepat atau tidak, itu hanya perkara matnya yang mau ngambil yang pendek atau yang panjang. Misalkan di mad arid lis-sukun, akhir dari setiap ayat, akhir dari setiap waqaf ya. Waqaf kemudian umumnya tidak semua ayat mesti arid mad lis-sukun, enggak kan? Ada yang mad iwad, ada juga mad arid lis-sukun. Yang model seperti Ar-Rahmanir Rahim. Ada pun kita boleh milih Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh kita hanya dua-dua boleh.
Tapi lebih baik ketika panjang, mad alif sukunnya panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ini salah satu model mad. Nah, dalam bab semacam ini kalau kita hanya membaca hadis tok tanpa belajar dari mereka yang punya sanad Al-Qur'an sulit. Karena kalau membaca gini ini terus panjangnya mau seperti apa enggak ketahuan. Enggak bisa kalau hanya kita membaca bukunya saja, terjemahannya, kemudian tidak mendengar dari mereka yang sudah punya sanad membaca Al-Quran, kemudian mempraktekannya bagaimana hurufnya semuanya keluar dari tempatnya, kemudian matnya diberikan pada tempatnya. Ini berarti sifat yang kedua. Pertama tadi mufassar harfan harfa, yang kedua adalah madda. Dalam artian di sini memberikan matnya yang semestinya. Rasulullah mengajarkan memberikan mad dalam bacaan Al-Quran yang tidak ada dalam urusan harian. Ja'a, datang, itu bahasa Arabnya. Kalau kita mengatakan bahwa Ustaz telah datang, Ja'al Ustaz, Ja'a al-Ustaz, Ja'al Ustadhu. Kita nggak perlu Ja'al Ustadhu, nggak perlu. Ini bukan Quran. Harian nggak ada yang mengucapkan kemudian Ja'al Ustadhu mengucapkannya dengan Ja'al Ustadhu, nggak ada. Tapi Rasulullah mengajarkan ini Al-Quran berbeda. Maka Anas bin Malik bahwa bacaan Rasulullah itu madda, ada panjang-panjangnya. Dan biasanya seperti ini kalau dalam hadis yang lain dipraktekkan beberapa ayat. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah, itu panjang. Di harian enggak ada. Itu hanya ada dalam Al-Qur'an. Kita membaca hadis ada jaa, dalam hadis enggak perlu dipanjangkan. Hanya cukup dengan ya matnya saja. Idza jaa, sudah cukup. Secara makna idza jaa nasrullah dengan idza jaa nasrullah secara artian sama. Tapi kalau menghilangkan matnya idza jaa, itu sudah berubah. Enggak boleh. Tetap harus diberikan mat. Asalkan dia memberikan mat sedikit saja, ya. Hanya dua harakat idza jaa nasrullah. Itu secara makna tidak berubah, tidak salah, tetapi secara bacaan tajwid salah. Maka sifat yang kedua adalah madda. Yang ketiga, di hadis yang barusan saya bacakan sudah, yaitu dari Ummu Salamah pula, yaitu taqti', memotong-motong. Taqti'ul ayah. Jadi Rasulullah itu memotong setiap ayat. Terutama ayat-ayat yang pendek di dalam juz 30 misalkan, Rasulullah itu berhenti pada setiap ra'sil ayah. Setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Maka kemudian Ummu Salamah memberikan contoh ketika Rasulullah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Artinya itu berhenti di ayat itu. Thumma waqaf, thumma yaqif, kata Ummu Salamah. Thumma yaqul Ar-Rahmanir Rahim, thumma yaqif. Jadi tidak disambung. Mau disambung boleh, tetapi Rasulullah lebih sering ketika membaca ayat seringnya adalah memotongnya setiap bagian. Jadi di dalam surat Al-Fatihah pun juga dipotong demikian. Apakah berarti kalau ayat yang panjang berarti semua cukup satu ayat, berarti satu nafas? Ya tidak. Dalam satu ayat pun yang panjang beliau juga memotong dengan baik. Maka dalam ilmu tajwid, dalam dua model yang pertama dan yang kedua ini, dalam sifat yang kedua dan ketiga, ini menjadi pokok tajwid. Ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid itu pokoknya dua, yaitu
Ya tentu kalau dasarnya huruf itu sudah harus keluar duluan. Itu. Tapi yang yang khas dalam Al-Qur'an yang tidak ada dalam yang lainnya, yaitu pertama mad, yang kedua adalah al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Ini terkait dengan bab potongan-potongan ayat. Potongan-potongan ayat atau potongan-potongan bacaan. Yang mad tadi sudah sedikit saya singgung, sekian banyak ilmu saat ini kemudian ada berbagai macam mad, asli maupun yang far'i. Yang mad tabi'i ataupun yang far'i ada sekian banyaknya. Nah, yang di bab ini adalah al-waqfu wal ibtida. Kapan kita berhenti dan kapan kita lanjut. Ini harus ada ilmunya tersendiri. Al-waqfu wal ibtida. Yang ini tepatnya bagaimana harus seseorang itu memahami bahasa Arab dan memahami arti dalam Al-Qur'annya. Teorinya sederhana kalau yang sempat kita dengar, meskipun ada benernya, ada kurang tepatnya. Ketika kalau enggak kuat suara nafasmu ya berhenti, nanti ambil sedikit dari kata yang sebelumnya, kemudian lanjut lagi. Ya itu bisa jadi benar, tapi tidak sepenuhnya. Karena ketika kita berhenti tapi ternyata tidak pas dengan ayatnya, dengan maknanya, maka bisa kacau. Sebagai contoh misalkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ketika lanjut. Ketika utuh. Misal sebuah tengah-tengah ayat a'udzubillahi minasyaiton terus batuk. Nah, batuk itu enggak diundang, kan? Batuk bersin itu enggak diundang. Oke lah dia karena berhenti bukan pas awal akhir kata, bukan karena terpaksa. Kan terpaksa. Ya sudah itu enggak ada dosa istilahnya gitu, karena dia terpaksa batuk atau apa bersin tiba-tiba tersedak, motongnya bebas, oke. Itu karena memang terpaksa. Tapi dia harus mengulang. Kalau model kayak a'udzubillah dia pendek. Kalau ini misalkan sebuah permisalan ayat yang panjang. Mau dari ayat berapa baris, lama banget. Maka kalimat asyaiton, nah di situ. Sementara kita membacanya a'udzubillahi minasyaiton, kan? Ada yang kemudian mengulanginya nasyaiton, salah. Harus semuanya dari asyaitonir rajim. Harus dari asyaitonir rajim. Kalimat syaiton di situ ada alif lamnya. Maka ketika kita membaca A-nya kan enggak dibaca, minasyaiton. Itu A-nya enggak dibaca karena bergabung sebelumnya dengan kalimat minasyaitonir rajim. Tapi kalau kemudian kita hanya membaca asyaiton saja, maka harus memunculkan asyaitonir rajim. Misalkan ini. Contoh bab semacam itu. Ataupun ketika seseorang berhenti tapi berhentinya kurang tepat. Misalkan sifat orang-orang mukmin akan mendapatkan pahala surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum jannatun tajri. Misalkan berhenti di situ. Ya kurang tepat. Bagi mereka jannat itu jannatun kebun-kebun yang mengalir. Kebun bukan mengalir. Yang mengalir anhar belum. Kan? Lahum jannatun, bagi mereka orang-orang mukmin di surga jannatun, yaitu kebun-kebun. Kalimat tajri itu mengalir, berlari, tapi untuk air ya tentunya air bukan berlari. Mengalir. Mengalir itu apa? Nah, yang mengalir itu belum disebutkan. Tajri min tahtihal anhar. Nah, kalimat tajri ini milik mana? Milik kalimat anhar. Gitu.
Jadi khasnya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda. Bahasa Arab itu lebih sering mengungkapkan fiilnya atau kata kerjanya yang duluan. Idza jaa nasrullah, jika telah datang kepada kalian kemenangan. Kalau kita lebih sering mengungkapkan dengan bahasa Indonesia orangnya atau suatu hal baru kemudian pekerjaannya. Ahmad pergi ke pasar, kan gitu. Bukan pergi ke pasar Ahmad, kan bukan. Tapi Ahmad pergi ke pasar, Ahmadnya duluan diceritakan. Baru ngapainnya nomor 2. Beda dengan Arab, ngapain duluan baru siapa pelakunya itu di belakang. Maka kalau ketika tajri min tahtihal anhar itu satu paket. Bahwa kalimat tajri itu milik anhar. Tapi kalau kemudian lahum jannatun tajri, berhenti di situ karena nafasnya hilang. Ya lucu dengernya. Bagi mereka kebun-kebun yang bisa berlari, masa kebunnya berlari? Masa kebunnya berlari, kemudian berhenti. Sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya kalau memang gak kuat di kalimat yang mungkin sebelumnya panjang, lahum jannat, di situ berhentinya. Baru kemudian lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah itu lebih tepat. Sehingga yang mengalir itu bukan untuk jannatnya, bukan untuk kebunnya, tapi memberikan kalimat tajri benar-benar itu sepaket dengan anhar. Di contoh yang lebih parah kalau ketika misalkan di surat di juz 1 terakhir, qulu amanna billahi inna Ibrahim di juz 1 terakhir, halaman kedua sebelum juz 2. Nah, am kuntum di ayat, kalau mungkin bawa Quran atau HP-nya dibuka, ayat 133 Al-Quran, Al-Baqarah ayat 133. Ketika cerita tentang Yakub ditanya, bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Maka anak-anak Yakub saat itu menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ketika kita misalkan ini ayat agak panjang, 1 2 3 4 3 baris lebih dikit. Kalau hitung barisnya ya di sini 4 baris, tapi enggak penuh. Ketika mengucapkan misalkan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Itu kalimat berhenti di sini itu secara makna sempurna. Bahwa kami, kata anak-anak Yakub alaihissalam, akan menyembah Allah, akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu, Tuhan buyut-buyutku, maksudnya gitu. Yaitu siapa buyut-buyut itu, siapa itu mbah-mbahku itu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Yang kami menyembah semua itu, kita semua menyembah ilahan wahidah, satu Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini kemudian karena nafas kita enggak cukup, kemudian memotongnya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, misalkan baik itu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, di ayat itu berhenti di situ, makna enggak berubah, enggak masalah. Tetapi ketika kita bingung, berhentinya tadi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, kemudian kita mau mundur satu kata, dua kata untuk lanjut lagi. Kemudian kita membacanya wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Ini kacau. Wakofnya enggak masalah, tapi ibtidaknya bermasalah. Karena justru mengucapkan bahwa Ismail dan Ishak itu adalah Tuhan yang satu. Nah, maknanya jadi berubah. Harusnya
Kita menyembah Tuhanmu wahai Bapak, dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, dan itu adalah Tuhan yang satu. Tetapi ketika kita nggak kuat, kita akan menyembah Tuhanmu dan juga Tuhan ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kita berhenti di situ. Itu benar, nggak masalah. Tetapi kalau mau mengulang, maka harus wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Harus agak panjang. Karena kalau hanya diambil dari satu kata dua kata sebelumnya, Ismail wa Ishaq ilahan wahidah, secara makna kemudian berubah. Bahwa Ismail dan Ishak itu adalah Tuhan yang satu. Jadi berhenti dimanapun kemudian mengambil satu atau dua kata sebelumnya, lanjut lagi, itu benar, tapi tidak sepenuhnya. Di kasus-kasus tertentu akan menjadi masalah. Jadi at-taqti', memotong ayat, ya. Pertama, taqti' maknanya di sini, di sifat yang ketiga bacaan Rasulullah SAW adalah memotong setiap ayat, berhenti di setiap awal ayat. Ketika ayat-ayat itu adalah pendek. Ketika ayat-ayat itu panjang dan tidak memungkinkan untuk satu nafas, maka harus sesuai dengan makna, tidak potongnya asal, harus benar-benar maknanya yang benar. Terus bagaimana ya kita kalau memang belum tahu ini kira-kira sudah benar atau tidak, ikutin saja bagaimana para ulama memberikan tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf yang sudah ada. Oh, ini di sini ada la. Oh, berarti nggak boleh berhenti di sini, ya udah berarti lanjut. Jangan di sini. Atau di situ mim, oh berarti wakaf lazim, berarti harus berhenti di sini. Nah, itu diikutin. Itu diikutin. Ketika tidak bisa kok ternyata masih panjang juga, ya tidak mengapa, berhenti kemudian mengulang satu kata dua kata. Tetapi untuk semakin diperbaiki dengan memahami maknanya sehingga kita tidak jatuh dalam perubahan makna. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat dalam hadis di sini disebutkan tentang suaranya. Disebutkan dari Abi Qais, Ibnu Abi Qais. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ati am yajharu? Qalat kullu dhalika qad kana yaf'alu. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Dari Abdullah ibn Abi Qais, seorang yang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya, bagaimanakah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat malam? Apakah beliau memelankannya ataukah mengeraskannya? Aisyah menjawab, itu semua pernah dilakukan oleh beliau, yaitu pernah keras, pernah juga suaranya pelan. Kadang beliau memelankan bacaannya dan kadang mengeraskannya. Abu Qais berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kelapangan dalam perkara ini. Ya, sifat yang keempat bacaan Nabi adalah sesekali beliau mengeraskan suaranya, sesekali beliau memelankan suaranya. Beliau suatu saat pernah berjalan malam hari melewati mendengar bacaan Abu Bakar yang sangat lirih. Tapi juga pernah melewati di dekat Umar radhiyallahu anhu yang keras bacaannya. Maka pagi harinya beliau bertemu dengan keduanya, menyarankan, kalau engkau wahai Abu Bakar keraskanlah sedikit suaramu, kalau Umar wahai Umar pelankanlah sedikit. Itu ada maksud-maksud tertentu. Ketika Umar, wahai Umar kenapa? Aku pengen dengan bacaanku orang sekitarku juga bangun, akhirnya mau sholat. Abu Bakar berbeda, beliau benar-benar menghayatinya, beliau tidak ingin mengganggu orang lain. Masing-masing ada masanya. Ada masanya ketika kita memberikan contoh justru dengan bacaan keras kita itu, kemudian yang lain akhirnya berhenti ngobrolnya, kemudian fokus kembali sama-sama ikut sholat. Tapi ketika yang lain pun sama-sama mengaji semuanya, ya sudah cukup, berarti bacaan ini untukku saja. Jadi dalam bab ini
Seseorang harus melihat lingkungan dan apa tujuan yang semestinya kita mau kerjakan. Apakah kita mengeraskan suara bacaan kita ataukah memelankannya. Dan dalam bab ini tentunya Rasulullah melaksanakannya saat sholat sunnah, yaitu saat qiyamul lail. Karena ditanyakan, kalau saat beliau menjadi imam yang tentunya beliau keras, sehingga yang di belakang pun juga mendengar. Ada di kalangan para sahabiyat dan para sahabat itu yang menghafal beberapa surat itu karena selalu mendengar ayat itu dari bacaan Rasulullah saat menjadi imam. Itu ada. Bahkan kalau mungkin dari kecil anak-anaknya atau mungkin antum sendiri datang ke salat Jumat dan benar-benar mendengar dengan baik apa bacaan imam, surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, itu mudah bagi kita untuk menghafalnya meskipun perasaan aku belum pernah ngafal, tapi kok ngerti kayak salah. Karena di setiap Jumat saja kita sering mendengar imam itu membaca surat itu. Sehingga surat Al-A'la menjadi mudah bagi telinga kita untuk mendengarnya. Dan ngerti iki ora pas iki. Ono sing salah iki. Kita enggak pernah membaca, enggak pernah ngafalnya, tapi ternyata wis rada-rada hafal. Nah, sahabiyah dan sahabat dulu sekian banyak dari mereka hafal beberapa ayat atau beberapa surat itu dari bacaan Rasulullah saat menjadi imam atau saat beliau khutbah. Karena khutbah kadang-kadang juga beliau membaca surat Al-Quran ayat yang panjang. Saat khutbahnya, bukan saat sholat Jumatnya, tapi saat khutbahnya. Termasuk yang beliau bacakan satu surat Qaf misalkan. Atau surat yang lainnya beliau baca saat khutbah. Dan itu tentunya kalau dalam momen-momen semacam ini tentunya beliau membaca dengan keras. Sementara kalau saat sholat malam, iya pernah keras, pernah pula beliau dengan pelan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-5 berarti ini ya, yaitu dari Ummu Hani qalat kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Ummu Hani itu adalah seorang sahabiyat yang rumahnya berdekatan dengan Rasulullah. Cerita ini saat sebelum hijrah. Saat ini, kisah ini sebelum hijrah. Kenapa? Karena Ummu Hani muslimah tapi beliau tetap ada di Makkah. Tetap ada di Makkah. Nah, saat sebelum hijrah saja Rasulullah SAW itu membaca di rumahnya Ummu Hani yang bukan satu rumah. Ummu Hani ini sepupu Rasulullah SAW. Ummu Hani ini sepupu, jadi kakaknya Ali bin Abi Thalib. Kakak dari Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani bintu Abi Thalib. Itu ternyata dari rumahnya mendengar bacaan Rasulullah SAW. Wa ana ala arishi, aku berada di atas kasurku. Artinya dia di rumahnya. Dia di rumahnya mendengar bacaan Rasulullah yang dari rumahnya beliau mendengar. Ini berarti menunjukkan Rasulullah membacanya keras. Kemudian di hadis berikutnya dari Abdullah ibn Mughaffal yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaumal fathi wa huwa yaqra'u inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala faqara'a wa rajja'a. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Mughaffal bahwa beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW duduk di atas unta tunggangannya pada Fathu Makkah sembari membaca ayat Al-Quran, yaitu dua ayat pertama surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maka kemudian beliau membaca ayat ini dengan suara yang indah. Bahkan Muawiyah bin Qurrah berkata, seandainya orang tidak berkumpul di sekelilingku, pasti aku akan membaca seperti itu atau sama indahnya dengan bacaan Rasulullah SAW. Jadi di sini dalam bab ini adalah tentang bacaan bacaan mengindahkan suara. Jadi termasuk sifat bacaan Rasulullah itu memperbagus bacaan, memperindah suara.
Dalam bab ini hadisnya banyak, meskipun tidak disebutkan di sini. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memperindah bacaannya saat membaca Al-Quran. Itu. Tidak, bukan termasuk golongan kami gitu loh. Berarti itu sebuah artinya bukan kowe kok bacaanmu elek berarti ora ya bukan gitu. Tapi ini artinya bahwa setiap muslim sudah semestinya untuk bersemangat memperindah suara kita. Memperindah suara kita. Indahnya suara itu ada yang memang bawaan pertama. Tapi ada yang kasab, yaitu berusaha untuk memperindah. Maka ia taghanna, berusaha untuk melakukan misalnya gitu. Standar. Sejatinya ketika kita memberikan gunnah dengan benar, kemudian makhrajnya dengan benar, matnya dengan benar, itu insya Allah standar. Meskipun kita tidak punya dalam, ya sebagian menyebutkan punya cengkok, dia idza jaa nasrullah. Ada orang yang dengan mudahnya baru buka mulutnya sudah ada nadanya sudah ada sendiri. Itu ada yang Allah berikan kemudahan semacam itu. Tapi ketika kita tidak punya, saya termasuk yang nggak punya kayak gitu, yang belum merasakan ya lurus-lurus saja. Tapi paling tidak dengan memberikan itu saja, itu sudah usaha kita, sudah merupakan usaha kita. Dengan menaikkan dan meninggikan suara kita saja sesuai dengan maknanya, itu sudah sedikit memberikan irama. Maka sampai disebutkan saat itu Rasulullah berada di Mekah. Ini ada disebutkan Yaumal Fatah. Ada yang memaknainya itu di hari Hudaybiyah, ada yang memaknainya di Fathu Makkah. Intinya Rasulullah saat berada di Mekah. Itu entah tahun ke-6 Hijriah ataukah tahun ke-8. Kalau terjadi hal ini di saat Sulhul Hudaybiyah berada di tahun ke-6, tapi kalau terjadi di tahun ke-8 berarti saat Fathu Makkah. Rasulullah berada di atas unta. Kemudian mengulang, dan ini dua ayat ini diulang-ulang. Jadi termasuk dalam bab ini sifatnya adalah dua sifat bacaan Rasulullah, yaitu pertama yang ke berapa tadi? 4 tadi. Keempat, berarti beliau memperindah bacaannya, dan yang kedua beliau kadang-kadang mengulang-ulang hanya 1-2 ayat atau beberapa ayat, tapi dibacanya berkali-kali. Enggak terus-terusan, enggak segera pindah ke ayat yang berikutnya. Dan cerita-cerita ini banyak. Ada di akhir surat Al-Maidah beliau sampai nangis hampir semalaman cuma berhenti di ayat itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu ayat itu dibaca sampai hampir subuh enggak pindah ke ayat dari ayat itu. Ada di cerita-cerita lain. Jadi saat itu Rasul di atas onta, bahasa kita rengeng-rengengnya, alam seperti apa bacaan beliau, tapi membaca 2 ayat ini. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Beliau memperindah, dan kejelasan bab ini di hadis yang setelahnya, yaitu dari Qatadah berkata bahwa ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi. Sungguh tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi kecuali pasti nabi itu ganteng. Hasanas saut, dan suaranya bagus. Jadi kalau kayak gini tuh mau mencontohkan suara kita pas-pasan, nanti malah dikira bacaan nabi kayak gitu, sangat enggak nyaman. Kenapa? Disebutkan sampai setelah ada beberapa contoh Rasulullah membaca 2 ayat pertama surat Al-Fatah ini, tapi di hadis berikutnya para nabi baik Rasulullah maupun nabi-nabi sebelumnya itu pertama pasti ganteng, kedua bacaannya enak, suaranya bagus. Maka kemudian wa kana nabiyyukum, kata Qatadah, dan sungguh nabi kalian itu hasanal wajhi, ganteng wajahnya, hasanas saut, suaranya bagus, wa kana la yurajji,
tapi meskipun suaranya bagus ora seneng nyanyi. Gitu. Di sini hadis ini kalau kita hanya membaca matan Syama'il Muhammadiyah ini, matanya tok tanpa syarah-syarahnya agak bingung. Di hadis yang sebelumnya disebutkan bahwa membaca 2 ayat surat Al-Fatah itu satu ayat pertama dan kedua, wa kana faqara'a wa rajja'a. Rasulullah membacanya dan wa rajja'a dan melakukannya. Tapi di hadis setelahnya la yurajji', tapi tidak senang lagu. Nah, di sini kalimat ini untuk memahaminya mudahnya gini. Fulan membaca surat Wadduha dan melakukannya. Tapi di kesempatan lain fulan suaranya enak tapi orang seneng lagu. Apakah lagu di kalimat pertama dengan kalimat kedua maknanya sama? Tentu beda. Ketika dia membaca surat Al-Duha dan melakukannya, oh berarti memperindah suaranya. Tetapi ketika saya mensifati orang yang sama, fulan suaranya enak tapi orang seneng lagu, apakah berarti tidak melakukan Al-Quran? Tidak. Orang seneng lagu maksudnya orang seneng nyanyi-nyanyi. Nah, maksudnya seperti itu. Di hadis ini kalau lihat bacaan lafadz matannya di hadis yang sebelumnya faqara'a wa rajja'a. Beliau membaca ayat itu dan kemudian melakukannya. Sementara di hadis setelahnya hasanul saut, Rasulullah itu bagus suaranya wa kana la yurajji', tapi orang seneng nyanyi. Jadi kita siapapun yang memang ternyata punya potensi suara bagus, pakailah suara itu untuk membaca Al-Quran. Andaikan pengen tetap rengeng-rengeng, contohnya misalkan siapa? Ya Syekh Musyair Rasyid lah misalkan. Beliau jelas suaranya enak, bahkan ditiru oleh sekian banyak orang. Beliau nyanyi, tapi isinya semuanya adalah nasihat. Semuanya nasihat. Nggak ada kemudian nyanyiannya yang nggak jelas. Kalau kita pengen nyanyi apa yang terkira-kira yang ada dalam benak kita, campur sari ya, yang mana? Jangan pakai untuk itu. Pakailah untuk maji Al-Quran. Sampai kemudian pengen yang lainnya. Sekian banyaknya gubahan para ulama terkait dengan sholawat, terkait dengan apa yang memungkinkan isinya tetap ibadah, isinya tetap ada kebaikan, bukan hanya sekedar bab lagu-lagu yang nggak jelas. Ini termasuk sifat Rasulullah SAW dalam bacaannya semacam itu. Ini hadis yang masih ada satu hadis yang lagi, yaitu An Ikrimah an Ibnu Abbas qala kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha man fil hujrati wa huwa fil bait. Itu tentang suara kerasnya Rasulullah SAW dalam membaca dalam satu rumah. Beliau membaca di rumah, orang yang ada di dalam kamar itu bisa mendengarnya. Jadi antar ruangan aja kadang-kadang sampai kedengaran. Itu terdengar. Ini terang bacaan Rasulullah SAW bahwa beliau membacanya dengan keras. Maka ada beberapa catatan yang secara kesimpulan dari sifat-sifat bacaan Nabi SAW tadi. Pertama yaitu mufassarah harfan harfa, yaitu beliau bacaannya secara pelan, jelas, sehingga orang yang mendengarnya itu punya kesempatan untuk mentadabburinya. Gitu. Kemudian yang kedua madda, yaitu beliau memberikan bacaan itu mad atau panjang bacaan pada tempatnya, yang itu tidak dimiliki dalam omongan bahasa Arab yang lain selain Al-Quran. Bahkan hadis pun kita tidak membacanya dengan bab semacam itu. Ya, seperti tadi idza jaa nasrullah, jaa itu panjang. Waladdallin. Itu kalau sama harian, waladdallin udah, enggak usah harus waladdallin, enggak usah harus semacam itu kalau bukan Quran. Kan? Tapi kalau Quran harus semacam itu. Ini maddah. Kemudian yang ketiga yaitu apa? At-taqti', yaitu memotong atau berhenti pada setiap ayat
Dan dalam bab ini catatannya adalah jika ayatnya panjang harus berhenti dan mengawali lagi pada makna yang benar sehingga tidak merusak makna. Kemudian yang keempat apa? Keras kadang pelan sesuai dengan ya kebutuhannya. Kemudian yang kelima, memperbagus suara sebisa mungkin untuk memperbagus suaranya. Dan Rasulullah memang demikian, dan sekian banyaknya nasihat-nasihat dari Rasulullah, bahkan sampai tadi laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami kalau enggak usah ada usaha untuk memperindah suaranya dalam bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang ke-6 ya. 6 atau 5? 6, bahwa beliau seringkali mengulang-ulang tadi. Kan? Mengulang-ulang. Jadi inna fatahna tadi, beliau di masa-masa tertentu bacaannya panjang, ketika misalkan ada riwayat bahwa beliau salat malam bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu berarti kan jelas itu panjang dengan jumlah ayat yang banyak. Tapi di kesempatan yang lain beliau membaca hanya beberapa ayat, enggak berindah dari ayat itu, terus ulang-ulang sampai subuh. Hitung-hitungan ayat loh, kok ayatnya cuma 5, istilah gitu, cuma 5 ayat, tapi dibacanya sampai subuh. Nah, itu berarti berapa ratus kali ngulangnya. Nah itu ada semacam itu. Kemudian ada yang tertinggal kayaknya. Ya, yang tidak disebutkan di sini adalah terkait dengan tadabbur. Sebenarnya bisa masuk di yang pecahan yang nomor pertama, mufassaran harfa tadi. Secara beliau jelas memberikan kesempatan untuk pendengarnya suaranya jelas, yaitu mentadabburinya. Tadabbur itu ada tingkatan di mana sifatnya tafaul. Ada tadabbur yang sifatnya hanya dalam hati. Ada tadabbur yang sampai kemudian Rasulullah ucapkan. Artinya apa? Punya respon terhadap bacaan yang dibaca. Contohnya misalkan ketika para ulama mengajarkan di akhir surat At-Tin misalkan, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Di akhir surat ini ada pertanyaan dari Allah SWT kepada kita, alaysallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu seadil-adilnya hakim, seadil-adilnya yang bisa memutuskan perkara? Itu pertanyaan. Mosok kita orang jawab? Maka kemudian para ulama ngajari. Orang wajib moco itu bukan, tapi ngajarin. Kalau salah satu jawaban kita diantaranya apa yang pernah tahu? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apakah aku dukui? Ya enggak. Bala ya Rabb, itu juga cukup. Bala ya Rabb. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau bala ya Rabb, itu artinya tafaul. Rasulullah itu diceritakan bahwa ketika membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu dalam rakaatnya, satu rakaat, setiap ada ayat tasbih beliau berhenti kemudian bertasbih. Contohnya gimana sih kalau bertasbih ini? Ya kalau di Baqarah wa alam, misalkan di dalam surat yang lain, Sabbihisma rabbikal a'la, kita berhenti di ayat pertama, kemudian batin kita mengucapkan Subhanallah. Kita sebagai makmum pun boleh.
sang imam membaca sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Itu bukan nambah ayat, bukan. Tapi itu adalah bagian dari tadabbur. Sebagian menyebutnya at-tafa'ul bil ayat. Punya respon. Bahkan suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat membaca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, nikmat apa lagi yang kalian mau dustakan wahai manusia dan jin? Para sahabat diam. Rasulullah tanya, wahai sahabat, apa yang kalian ucapkan? Bingung. Wahai sahabat, apa yang kalian ucapkan? Sungguh kemarin sih gitu, aku baru saja mendatangi kelompok jin dan aku membacakan ayat ini kepada mereka. Ternyata jin langsung semuanya menjawab. Setiap aku membaca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin itu membaca, ya Allah, tidak ada nikmat satu pun yang kami dustakan ya Allah. Tidak ada satu pun. Itu kita munculkan kalimat jawabannya agak panjang. Tapi kita memunculkan dalam hati kita. Ketika imam mendengar imam membaca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita hadirkan dalam batin kita, yaitu bahwa ya Allah, tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan. Nah, itu namanya tafaul. Di akhir surat Al-Ghasyiyah misalkan, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Coba kita bayangkan Allah berfirman kepada kita, sungguh kalian itu akan kembali kepadaku dan akulah yang akan menghisab kalian. Itu seakan-akan ngeri. Aku yang akan menghisab kalian. Maksud ya menang. Maka kita hadirkan, ya Allah, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku. Andaikan aku dihisab, hisablah dengan yang ringan. Ojo nemen-nemen le hisab. Kalau semuanya dihisab entek. Kalau semuanya kita dihisab entek. Maka Rabbi hasibni hisaban yasira, itu tafaul. Dan Rasulullah melakukan hal bab ini. Ini termasuk bisa dikatakan cantolannya dengan mufassaran harfan harfa, atau juga dalam bab yang tadabbur. Ada tadabbur yang kita benar-benar afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Apakah kalian tidak melihat bagaimana bumi itu terhampar, bagaimana gunung-gunung itu kokoh? Itu enggak dijawab, tapi dipikir, tadabbur. Tapi ada di ayat-ayat tertentu yang tadabburnya kita perlu untuk mengucapkan sesuatu hal. Dan itu tidak kudu bacaan ini, kudu ini, enggak. Tidak demikian, tapi dengan hati kita, dengan bacaan apapun, hanya dengan bala, alaisa itu biasanya dengan bala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, alaisa dzalika 'ala Allah, dan lain-lainnya itu dengan bala ya Rabb. Kalimat tasbih, fasabbih bismi rabbikal azim, subhanallah. Di akhir surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka kita subhanallah, mengucapkan subhanallah. Itu. Kemudian pas ayat-ayat tentang azab, misalkan sekian banyaknya, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah fa ummuhu hawiyah, itu kan tentang azab. Ya Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya. Kalau kita enggak tahu bahasa Arabnya, hadirkan dengan dalam hati kita. Kalau bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, dengan di hati kita. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Itu munculkan. Maka ini pentingnya bagaimana membaca Al-Quran, paham atau ngerti, oh ini bab tentang bab itu. Meskipun kalau ditanya kata ini artinya apa, kita nggak ngerti. Tapi ketika imam membaca Al-Qari'ah, oh ya itu bab tentang kiamat, tentang ini, kita paham. Tak ingat babnya paling tidak, sehingga kita memunculkan tadabbur. Itu termasuk dari sifat bacaan Rasulullah. Itu ada at-tafa'ul bil ayat, ada at-tafa'ul bil ayat. Itu yang ketujuh ya. Sifat yang ketujuh berarti bahwa
beliau punya apa istilah kalau bahasanya respon balik dengan ayat yang dibaca, mengucapkan suatu hal yang merespon ayat yang sedang dibaca, dan itu sangatlah banyak dalam hadis-hadis dan termasuk bagian dari tadabbur Al-Quran. Demikian itu bab tentang qiraah Rasulullah SAW, yang tentunya qiraah semacam ini yang kita praktekkan dalam tahsin bukan hanya dipakai saat majelis tahsin saja, tidak. Apa artinya kita capek-capek ngikutin pelajaran Ustadz Aos di malam Jumat di Islamic Center ya saat ini, kemarin di Mukarramah, sebelumnya di Masjid Agung. Kita tahu tentang teori-teori tajwid, kita tahu tentang bagaimana belajar tahsin. Tapi kalau ketika tilawah sendirian, ora tinggu. Nah terus kapan nganggone kapan? Sementara jadi imam nggak pernah. Hanya pelajaran tahsin hanya dipakai, aku iso. Bismillahirrahmanirrahim bisa aku mengucapkan. Tapi ketika membaca sendiri Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu ya benar-benar saat harian kita juga tartil. Untuk memperindah suara, berbagus, paling tidak ketika kita punya bacaan biasanya biasa, suaranya pendek, jadikan minimal setengah jam bacaan Anda itu benar-benar suaranya keluar dan dengan suara agak lantang. Itu seharian. Dari sekian bacaan yang biasanya kita membaca dengan mungkin pelan, hanya di kamar kita, di ruang tamu kita, atau di mana. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mungkin dengan bacaan yang semacam itu, tapi ada masanya kita benar-benar apa yang kita praktekkan itu benar-benar dipelankan. Sementara bacaan yang lainnya tetap tartilnya tetap, bukan berarti terus seenaknya. Apa artinya tadi? Kita belajar tahsin, pindah ke saat ini, pindah ke saat ini, ikut di masjid ini, ikut di masjid ini, tapi enggak pernah dipraktekkan. Bacaan kita masih mengunduh, enggak akan keluar. Suara kita enggak akan bisa keluar, maka harus dipraktekkan. Bahwa perintah tartil itu bukan dalam majelis saja, tapi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Sehingga itu benar-benar bahwa bacaan kita harus mengikuti bacaan Nabi. Sebenarnya mungkin ya bagaimana para ulama nyampe ke muridnya, kemudian saat ini para asatidz menyampaikan kepada kita, yaitu yang kemudian kita ikuti dan kita praktekkan bukan hanya dalam majelis-majelis tahsin, tapi saat di luar itu pun kita sendiri pun kita berusaha untuk melaksanakan apa yang kita pelajari dalam bacaan itu, karena sejatinya sifat bacaan Nabi SAW itu bukan hanya dalam sholat saja, bukan hanya dalam majelis saja, tapi harian beliau praktekkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.